Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Nurasia dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 240520140008. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5 energi yang akan saya jelaskan. Ada energi panas, energi listrik, energi kimia, energi gerak, dan energi cahaya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada energi panas atau yang biasa kita sering dengar energi kalor. Energi ini dihasilkan karena adanya pergerakan partikel-partikel dalam suatu benda, yang dimana jika pergerakan partikel dalam benda tersebut semakin besar, maka energi panas yang dihasilkannya pun suhu pada benda tersebut pun semakin tinggi. Yang pertama ada energi panas atau yang biasa kita sering dengar energi kalor. Energi ini dihasilkan karena adanya pergerakan partikel-partikel pada suatu benda, di mana semakin cepat partikel tersebut bergerak, maka suhu yang dihasilkan pada benda tersebut pun semakin tinggi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada saat kita memasak menggunakan kayu, kompor gas ataupun kompor listrik. Kemudian ada pemanas air atau water heater yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan ada cuaca atau iklim. Cuaca dan iklim yang menggunakan cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini merupakan sumber utama yang radiasi mataharinya itu dapat menghangatkan air, udara, dan tanah. Prinsip ilmiah dari cahaya ini ada 3 perantara. Yang pertama ada konduksi, tanpa perantara, artinya itu langsung. Kemudian ada konveksi melalui perantara fluida seperti air dan udara, dan ada radiasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Energi yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya itu yang dihasilkan oleh radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, di mana sumber utamanya ya tetap matahari juga. Contohnya itu fotosintesis pada tumbuhan. Cahaya matahari itu berperan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, energi kimia, dan oksigen. Kemudian ada penerangan dan panel surya yang biasa dipasang di atap-atap rumah orang itu yang menyerap energi cahaya matahari, mengubahnya menjadi energi listrik berbasis semikonduktor. Prinsip ilmiahnya, sifat cahaya itu dapat berperan sebagai gelombang elektromagnetik, dapat juga berperan sebagai partikel atau foton. Energi yang dibawa oleh cahaya sangat dapat digunakan dalam berbagai teknologi seperti sel surya dan laser. Yang ketiga, ada energi gerak atau energi kinetik. Energi yang dihasilkan oleh suatu benda karena adanya pergerakan. Jadi semakin besar, semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar juga energi kinetik yang dihasilkannya. Contohnya pada kendaraan bermotor. Mesin pada kendaraan bermotor itu mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi gerak. Kemudian olahraga mengubah makanan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian ada kincir angin yang memanfaatkan energi gerak dari angin untuk mengubahnya menjadi energi listrik atau memompa air. Prinsipnya itu di sini menggunakan hukum Newton, di mana energi kinetik sangat berpengaruh pada massa dan kecepatan benda tersebut. Yang keempat, ada energi listrik. Energi ini dihasilkan karena pergerakan elektron dalam suatu penghantar. Sangat berguna pada era-era modern saat ini. Contohnya itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti perangkat elektronik, seperti komputer, HP, televisi, dan lain-lain. Penerangan lampu, of course, terus mesin cuci. Prinsip ilmiahnya itu menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu bergantung pada arus, tegangan, dan juga hambatan. Hukum Ohm pun memiliki rumus yaitu V itu tegangan sama dengan I arus dikali R hambatan. Kemudian
transformasi energi. Transformasi energi pada energi listrik itu sangat mudah diubah ke energi lainnya. Contohnya energi listrik diubah ke energi cahaya, bisa menjadi lampu. Kemudian energi listrik diubah ke energi panas, bisa menjadi elemen pemanas. Terus energi listrik diubah menjadi energi gerak, itu contohnya motor listrik. Energi yang terakhir adalah energi kimia. Energi ini tersimpan dalam ikatan-ikatan kimia molekul. Ketika reaksi kimia ini terjadi, ikatannya dapat dipecah ataupun dibentuk dan energinya dapat dilepaskan ataupun diserap pada proses tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu makanan. Energi yang berasal dari makanan dapat diubah menjadi energi gerak, panas, yang dapat menunjang fungsi tubuh manusia. Kemudian ada baterai yang menyimpan energi kimia yang dapat digunakan untuk menjadi energi listrik untuk perangkat elektronik. Kemudian ada pembakaran bahan bakar, saat membakar bensin di mobil dan saat gas di kompor merupakan energi kimia dari bahan bakar kedua benda tersebut yang diubah menjadi energi gerak dan energi panas. Prinsip ilmiahnya ada dua, reaksi kimia eksotermis dan reaksi kimia endotermis. Reaksi kimia eksotermis itu reaksi kimia yang dilepaskan, contohnya seperti pemanasan bahan bakar, dan reaksi kimia endotermis itu energi kimia yang diserap, contohnya pada fotosintesis tumbuhan. Kemudian ada hukum kekekalan energi. Energi dalam reaksi kimia itu tidak hilang, melainkan diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Oke, demikian video penjelasan saya mengenai beberapa energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.